Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis nih kemarin itu. Yang materi yang 10 nih habis. Summa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir membahas tentang talak yang jatuh ba'da marratain. Talak yang dijatuhkan setelah talak dua. Ya, bagaimana konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan al-usra az-zawjiyah. Tidak bisa lagi melakukan hubungan
suami istri dan segala yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa ayat ma'anna kullu wahidin minhuma ma'a sahibihi. Dan agar masing-masing dari mereka berdua tenang dan nyaman bersama sahabatnya. Fakana hukmus syar'i alla ta'uda ilaihi, walakinnaha idza tazawwajat zaujan akhar, maka hukum syariatnya, hukum syariat Islamnya, dia tidak boleh kembali lagi kepadanya. Ya. Jadi perempuan ini tidak boleh lagi dirujuk, tidak boleh lagi dinikahi oleh laki-laki yang telah mentalaknya ba'da marratain. Ya. Dalam hal ini setelah jatuh talak 3. Walakinnaha, akan tetapi, idza tazawwajat, jika dia telah kawin zaujan akhara, ya, dengan suami yang lain, wa asyarathu muddatan talat au qasurat, dan dia bergaul, maksudnya dia telah hidup berumah tangga dan seluruh aktivitas rumah tangga telah dia laksanakan, ya. Muddatan talat, apakah dalam waktu yang lama, au qasurat, ataukah dalam masa yang singkat, ya. Yang jelas dia sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, ya. Apakah dalam waktu yang lama, ya, setahun, 2 tahun, sebulan, atau qasurat, atau dalam waktu yang singkat, hanya 1 hari saja. Tapi intinya adalah asyarat, ya, telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Paham yang saya maksud? Melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Paham ya? Ya. Jadi kalau tidak pernah disentuh, itu tidak boleh. Wanita ini harus pernah melakukan hubungan, ya. Jadi kalau dia bercerai tanpa melakukan hubungan, itu tidak bisa, ya. Itu syaratnya, walaupun hanya sehari semalam, atau enggak 3 hari. Summa talaqaha, kemudian suaminya
mentolaknya. Ya. Li amrim minal umuri allati ta'rudu. Karena suatu dan lain hal yang terjadi. Ya. Apakah karena faktor material atau non material, sehingga sang suami mentalak istrinya. Apakah penyebabnya dari pihak suami talak istrinya? Ya. Fatamna'u istimralar hayati zawjiyati hadiatan mutmainnatan. Yang menghalanginya untuk istimrar al-hayati zaujiyati, untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Apakah karena dia masih mengingat suaminya sehingga dia sampaikan kepada suaminya, saya sebenarnya belum bisa melupakan suami saya. Nah, mungkin suaminya tersinggung, kalau begitu hari ini saya talak engkau. Maka dia boleh menikah lagi dengan mantan suaminya, bisyartin, ya, syarat dia pernah tidur bersama. Dia harus dicicipi dulu, tidak boleh. Ya, itu bahasa kasarnya. Ini saking sakitnya itu talak 3. Tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya ketika orang lain tidak pernah menikmatinya. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa ya, sehingga ada pelajaran di dalamnya. Sehingga para suami tidak seenaknya mentalak 3 istrinya. Karena konsekuensi setimpalnya adalah mesti tidur bersama dengan laki-laki lain. Kalau kamu ingin kembali. Hadiatan mutmainnatan, dengan tenang dan tentram. Ya, mereka tidak bisa hidup tenang dan tentram lagi, sehingga mereka harus bercerai. Au mata anha, atau suaminya meninggal. Ya. Wantahat iddatuha, dan iddahnya telah habis. Nah, kalau iddah talak berapa? Berapa lama iddah talak? Berapa? Iddah talak berapa? Salasata quru'in, 3 kali haid, 3 kali suci. Tetapi kalau iddah mati, ya arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Tetapi jika dia hamil, maka sampai melahirkan. Oke. Tapi kalau hamilnya tinggal 1 bulan, oh gimana itu? Gimana itu? Ini PR ya kalian. Pertemuan mendatang saya akan tanya salah seorang di antara kalian. Kalau tinggal sebulan, tinggal 1 minggu, maka apakah setelah 1 minggu itu setelah melahirkan boleh nih?
Atau lepas middahnya? Atau bagaimana? PR ya. Dengan catatan lepas iddahnya. Fa fi hadhil hali tahillu limutalliqiha al-awwali in talabaha. Maka dalam kondisi seperti ini, maka perempuan tersebut halal bagi atau boleh menikahinya, boleh dinikahi oleh orang yang mentalaknya lebih awal. Maksudnya orang yang pernah mentalaknya. Ya, jadi halal nih, karena sudah ditalak dan lepas masa iddah. Jadi kalau belum lepas masa iddahnya, walaupun sudah ditalak, tetap dia belum halal untuk menikah. Ya. Intolabaha, jika dia memintanya untuk menikah. Ya. Li'annahu, karena asa, mudah-mudahan ayyakunal inqita'a kad aujada asaran fi nafsihi fayudhibuha. Mudah-mudahan dengan adanya perceraian tersebut ada pengaruh pada dirinya, ya, pada diri laki-laki tersebut, sehingga dia mendidiknya. In kanatil isa'atu min janibihi, jika kesalahan tersebut min janibihi, dari pihak suami. Wa asa anna usyrataha ligairihi ja'alatha ta'rifu qimatal hayati zaujiyati ma'ahu. Mudah-mudahan adanya hubungannya dengan laki-laki lain, ya, adanya hubungannya dengan laki-laki lain lalu dia ditalak lagi, ya, berarti seakan-akan terkesan bahwa perempuan ini memang yang bermasalah, ya. Sudah ditalak 3, ditalak lagi sama laki-laki lain. Dia sudah talak 4. Ya. Apa pelajaran yang bisa dia petik? Ja'alatha ta'rifu qimatal hayati zaujiyati ma'ahu. Ya. Menjadikannya mengetahui qimatal hayati zaujiyati ma'ahu, nilai kehidupan rumah tangga, nilai kehidupan suami istri bersama dengan dia. Ya, bahwa kita tidak boleh seperti ini, kita harusnya seperti ini, ya. Fatahsunu
muamalatahu, lalu dia memperbaiki interaksinya dengan suaminya. Lalu dia memperbaiki muamalatahu, interaksinya kepada suaminya, in kanatil isaatu min janibiha, jika kesalahan itu dibuat atau dari sisi sang istri. Ya. Berapa? Ya. Di situ dulu. Lain kali kalau pengajian air minum ya, saya air minumnya saya lupa bawa tadi. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan dua materi sekaligus supaya berimbang. Yang pertama adalah ya, sosok laki-laki mahal di mata seorang wanita. Saya akan sampaikan satu, kemudian saya akan sampaikan sosok wanita yang mahal di mata seorang laki-laki, ya, supaya berimbang. Jelas? Tidak jelas ya? Tidak ada di kampus ituan layar bisa dipakai. Wanita tidak selamanya menilai lelaki mapan dan rupawan sebagai pribadi yang punya nilai lebih di matanya. Ya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa laki-laki mapan dan rupawan itu tidak menarik, ya. Karena salah satu jendela ketertarikan itu lewat mata, ya. Tetapi dia tidak masuk dalam kategori sosok laki-laki yang mahal kalau hanya sekedar memiliki itu. Tapi terlebih lagi jika dia memiliki kemapanan, ya, dan fisik yang sempurna. Tapi itu bukan jaminan sehingga dia dinilai mahal oleh seorang wanita. Berikut ini adalah hal-hal yang dianggap sederhana tetapi mampu mengeluarkan pesona yang menarik di mata wanita. Ini kalian harus miliki, ya.
Yang pertama, laki-laki itu sangat menyayangi keluarganya. Ya. Jadi salah satu bentuk tes dari seorang wanita adalah apakah kalian calon suami ini menyayangi orang tuanya, menyayangi saudaranya, dan keluarga-keluarga yang terdekatnya. Kenapa ini menjadi penilaian? Dan ini termasuk dieksperimen oleh wanita. Jadi untuk mengeksperimen kalian, apakah Anda ini masuk dalam kategori mahal? Bagaimana kalian di mata keluarga? Jadi biasa dia menelpon kepada keluargamu, ataukah datang langsung kepada keluargamu, dan bagaimana si Hakim dengan mamanya? Wah, dia itu baik sekali, dia itu penyayang, dia itu lembut. Ya alhamdulillah kalau itu yang dilontarkan oleh keluarga. Tapi kalau mengatakan ya to pamakutu, ya to padonggo, maka hati-hati. Kadang yang kita sampaikan ke wanita itu kita anggap sudah full, tetapi ternyata bukan itu yang dinilai oleh seorang wanita. Ada sisi kehidupan kita yang mungkin kita tidak menyangka bahwa itu adalah poin tinggi di mata dia. Maka perbaiki hubunganmu dengan keluarga. Karena seorang laki-laki yang tidak baik dengan keluarganya, yang justru yang melahirkannya, yang mendidiknya, yang semuanya, dia mampu tidak baik, maka lebih mampu lagi tidak baik kepada saya sebagai orang lain. Dia hanya mampu bertahan kepada saya karena keinginannya masih ada. Tapi ketika dia menjadi beban, saya menjadi beban kepada laki-laki ini, maka keluarganya pun akan ditinggalkan, apatah lagi saya. Maka itu kesimpulan akhir seorang wanita. Ya. Dia mampu lompat sampai 3 kali berpikir, kita 1 kali. Dalam satu sisi. Gitu ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang kasar sama keluarganya, jangan ditunggu kamu akan dihalusi. Karena sama mamanya saja, sama bapaknya saja, dia seperti itu. Tapi kalau dia mampu halus dan lembut kepada keluarganya, maka yakin dia itu memiliki pribadi yang seperti itu, bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Tetapi memang itu adalah kepribadiannya. Karena beda melakukan sesuatu dan memang sudah menjadi sifat seseorang. Ya. Akan ke yang satu. Ya. Nah ini, ciri wanita yang mahal di mata lelaki. Wanita sebagai partner laki-laki ya, adalah makhluk istimewa yang diberikan keunikan tersendiri oleh Sang Maha Pengatur. Keunikan itu tidak akan menjadi daya tarik yang kuat ketika tidak ada tidaknya sih ya. Ketika seorang wanita hanya mempertahankannya apa adanya. Ia perlu diasah dan dibentuk sehingga menjadi istimewa dan permanen pada diri.
Jadi kita tidak boleh, seorang wanita itu tidak boleh hanya hidup seperti itu. Ada potensi diri yang diciptakan Tuhan yang harus kita benahi, yang harus kita asah, dan kita harus kembangkan sehingga kita tidak menjadi seorang wanita rata-rata. Ya. Karena ketika hanya menjadi seorang wanita rata-rata, maka tidak ada bedanya dengan wanita yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa wanita lugu tidak menarik, ya. Tetapi wanita lugu kadang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan di balik keluguannya itu. Ya. Apa kepanjangannya lugu? Kalian tahu kepanjangannya lugu? Lucu dan guriting. Yang pertama, ya. Oke. Wanita yang independen itu artinya dia tidak terpengaruh, tidak diikat, dan tidak ada tidak ada kaitan dengan orang lain. Dia independen, tetapi tetap memosisikan diri untuk orang lain. Ya. Artinya dia tidak boleh ditarik ke sana kemari, ada kepentingan di sini, ada ini tidak ada. Dia independen tetapi mampu memosisikan diri untuk orang lain. Ketika dia dibutuhkan, dia bisa terjun ke situ. Ketika di dunia kerja dia mampu, di rumah tangga dia mampu. Dia wanita yang independen. Wanita independen adalah wanita, banyak salah ketiknya karena baru tadi seketik ini, yang memiliki karir yang terus berkembang. Saya pernah sampaikan, seorang wanita yang tidak memiliki karir dan wanita yang memiliki karir dalam hidupnya akan memiliki ketakutan yang lipat 2 kali ketika dirinya sudah merasa tidak lagi menarik di mata suaminya. Ya. Saya ulang. Seorang wanita akan memiliki ketakutan lipat 2 kali ya, bila mana wanita tersebut tidak memiliki karir yang bagus. Ya. Dia takut ditinggalkan karena sang lelaki tidak merasa kehilangan ketika dia ditinggalkan. Ya. Tidak merasa kekurangan ketika dia ditinggalkan karena memang dia dianggap tidak bernilai lagi di matanya pada saat itu. Ya. Sehingga saya pernah sampaikan bahwa buatlah mindset, buatlah sesuatu di mata suamimu nanti, bahwa ketika dia meninggalkanmu, maka dia akan terlantar dan tidak bisa hidup bahagia dan tidak bisa menemukan seseorang yang lebih daripada diri. Itu yang harus ditanamkan. Sehingga gampang dilepas, silahkan kemana-mana. Ya. Lelaki biasanya lebih menyukai wanita yang seperti ini. Dia mandiri, ya. Apa disebut mandiri di sini? Tidak sebahagian besar tergantung kepada suaminya.
Walaupun istri itu tergantung pada suami, ya. Ada banyak hal, tetapi tidak sebahagian besar hidupnya itu tergantung pada suami. Ya. Ya, berbeda dengan wanita-wanita dulu, sekarang wanita itu luar biasa. Sudah mampu membuat sejarah sendiri, sudah mampu mengguncang dunia. Ya. Dia mandiri, tetapi bisa memosisikan diri terhadap orang lain. Ya, maksudnya dia punya prinsip hidup, tetapi dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Ya. Dia tidak egois dalam hal ini, tapi dia punya kemandirian. Ini disebut independen. Ya. Sehingga jika anak-anakku calon istri ini ingin mendapatkan nilai plus, dan yang kedua ingin memiliki qimah, ya, nilai yang kuat di mata seorang wanita, semata seorang laki-laki, maka anak-anak harus independen. Ya. Seseorang yang independen oleh lawannya, maksud saya lawan selain dia, jadi suami kadang dianggap sebagai lawan. Maksudnya lawan itu bukan lawannya temannya, lawan maksudnya orang lain. Ya. Menilai anak-anakku ini yang perempuan, yang wanita ini, menilai bahwa istri saya memiliki sesuatu yang unik, yang bernilai dan yang kuat, sehingga seorang suami tidak gampang menyepelekan, ya, tidak seenaknya membohongi, tidak seenaknya menselingkuhi kan namanya kalau dengan orang lain, ya. Karena bahaya kalau dia tahu. Kalau dia tahu dan tidak restu, maka kamu akan meninggalkan rumahnya dalam keadaan hanya memiliki pakaian yang melekat di badan, hanya memiliki sendal yang kamu pakai, dan tidak memiliki apa-apa. Ya mungkin memiliki ATM, tapi ATM-nya diblokir. Ya. Tetapi sekali lagi, kekuatan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk mengatur suami. Karena suami ketika merasa berada di bawah posisi perempuan, semenarik apapun perempuan itu, maka nilainya di bawah 0. Dan laki-laki tidak memperdulikan saya tidur di mana saja, yang penting saya merdeka dari kamu. Karena ketika seorang wanita menampakkan ini, independensinya, tapi tidak bisa memosisikan diri terhadap suami dan orang lain, maka kamu ibaratnya sipir penjara. Apa yang disebut sipir penjara? Rumah adalah penjara bagi laki-laki. Maka bagaimana caranya lari dari kalian? Ketika memosisikan diri tidak mampu, ya, kita lakukan. Ya. Jadi jangan hanya independen, tetapi juga harus mampu memposisikan diri sebagai istri. Istri saya kaya, istri saya pintar, tetapi saya lebih kaya dan pintar. Karena seluruh kekayaan istri saya, seluruh kepintaran istri saya, yang orang tahu bahwa itu semua dari saya. Itu namanya memosisikan diri di hadapan suami. Tidak justru mengatakan bahwa seluruh kekayaan ini walaupun kalian yang dapatkan, seluruh kepintaran ini saya semua yang dapatkan. Maka ini yang saya maksudkan, kalau kalian memposisikan diri seperti ini, maka kalian
tidak ada bedanya dengan seorang sipir penjara dan menjadikan rumah sebagai penjara bagi suami. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin dia akan melarikan diri dari penjara ini. Dan dia lebih nyaman di luar ketimbang tinggal di dalam sangkar emas. Ya. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Habis ini kapan itu? Oh, masih ada. Wanita seperti ini juga mudah beradaptasi terhadap beberapa situasi. Ya. Jadi jadilah wanita yang cerdas. Tidak usah jadilah wanita yang cerdas. Janganlah menjadi wanita yang pintar di hadapan laki-laki. Karena wanita yang pintar di hadapan laki-laki adalah seorang monster. Nah, jadi wanita pintar di hadapan laki-laki itu adalah monster bagi laki-laki. Tapi wanita cerdas tidak. Beda, ya. Allahu a'lam. Mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhir laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.